ada yang ditanyakan lagi? Pak Budi. Ji. Untuk yang apa namanya kuliah dari praktisi, itu kan tidak ada identitas NIDN-nya dan seterusnya. Itu tidak apa-apa ya? Untuk yang dosen tidak tetap nanti misalkan dimasukkan di situ. Oke, nggih, berarti bisa, Bu. Tapi bisa saja nanti sebagai kuliah praktisi bisa masuk, Bu. Nanti bisa masuk. Nanti ada SK, buktinya adalah SK dari dekan menugaskan Bapak A untuk mengampu mata kuliah ini. Ya, seperti itu bisa nanti. Tim teaching, Ya, Bu, dokumennya tanpa NIDN tidak apa-apa ya? Tidak harus dibuatkan NIDK juga toh? Enggak, boleh. Oke, ya, Jadi praktisi, nggih. Boleh. Oke, berikutnya ini rekognisi pengakuan kepakaran prestasi kinerja. Nah, ini kalau ini dari 3B tabel 3B1 LKPS ini yang diakui adalah sebagai visiting lecturer atau visiting scholar di program studi atau perguruan terakreditasi A atau unggul. Nah, ini bisa diakui ya sama Pak Yit ya, sebagai visiting lecturer di UNJ atau Bu Dekan nanti di UMY ini bisa nanti yang terakreditasinya A unggul itu bisa ya. Atau keynote speaker. Nah, ini kita biasanya susahnya di sini kita tidak pernah jadi keynote speaker ya rata-rata. Pernah Pak, itu yang kemarin pernah. Pak Muri dan Pak Agus Saur itu. Oh ya, Pak Muri ya, Pak Agus itu ya keynote speaker. Nanti bukti dokumennya sertifikat ataupun undangan yang menunjuk bahwa sebagai keynote speaker. Keynote speaker pertemuan tingkat nasional atau internasional. Jadi dokumennya adalah bisa surat penugasan dari sana ataupun bukti undangan ataupun flyernya boleh. Ya, seperti itu. Ini diisikan nanti editorial. Nah, ini mungkin banyak Bapak Ibu semua yang aktif di jurnal sebagai editor. Banyak. Ataupun sebagai staf ahli, narasumber. Ini banyak di tingkat wilayah juga diakui, nasional, internasional. Ataupun mendapatkan prestasi kinerja di tingkat wilayah, ya, di tingkat wilayah berarti regional, nasional dan internasional, penghargaan prestasi dan kinerjanya, ya, dosen berprestasi tingkat LLDT 6, nah, itu boleh dimasukkan, ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah penelitian. Ya, ini kita terlibat lagi dalam tabel, kita isikan lagi tabel 3B2 dari LKPS. 3B2 tadi dosen tetap ya, penelitian DTPS ya. Apakah sifatnya nanti pembiayaan luar negeri ya, dengan NGO bisa, dengan luar negeri biasanya kalau dosen-dosen dengan NGO yang paling mudah ya. Dalam negeri ya, biasanya dengan kementerian ataupun mandiri dari dalam PT ya, seperti itu. Makanya di sini ini mungkin nanti kita banyak sekali yang mengambil data dari LPPM, ya. LPPM. LPPM, datanya dari LPPM. Nanti Bapak Ibu mengisikan di sini di tabel LKPS bagian sel J9, sel J9 menika yang warna hijau itu ya, rasio-rasionya di situ nanti bisa dimasukkan Bapak Ibu nggih. Ya, jumlah nih rasionya berapa nanti otomatis akan terhitung di situ nanti. Nggih, hitung. Terus PKM, pengabdian kepada masyarakat 3 tahun terakhir dengan pembiayaan luar negeri. Kalau ada, dengan ini bisa juga kalau pembiayaan luar negeri itu luar negeri atau perusahaan luar negeri ini
ini belum pembiayaan luar negeri, ya, pembiayaan luar negeri. Coba saya lihat yang di di C5, ya, C5 menikah pembiayaan maaf, C5, maaf tadi yang sebentar, maaf tadi yang C5, C4 ya. Jabatan penilaian. Nah, di sini ya klausul yang berikutnya ini mohon maaf, ini yang 19 ini jabatan akademik ya, jabatan akademik, lektor kepala, guru besar, lektor ya. Mohon maaf, ini yang dihitung adalah lektor ke atas nih, biasanya seperti itu kalau dari bahan PT ya. Jadi apa namanya, untuk yang 19 ini mohon benar-benar diperhatikan ya Bapak Ibu semua yang ada di tingkat prodi maupun di UPPS. Untuk 20 penilaian tentang program studi ya, rasio jumlah mahasiswa program studi ini 2A, 3A1 LKPS. Ya, apakah nanti sebagai kelompok saintek atau kelompok sosial humaniora akan ada hitungannya tersendiri. Jumlah mahasiswanya berapa akan dihitung ya. Itu. Oke, sampai di sini mungkin Bapak Ibu monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut ke hal-hal yang lain. Monggo silahkan. Oke, berikutnya ke publikasi nggih. Tema relevan dengan bidang program studi DTPS dalam 3 tahun terakhir. Uji nasional tidak terakreditasi. Ini nanti tabel 3B4. Ini jumlah nasional tidak terakreditasi sudah dihitung. Nasional terakreditasi. Nasional terakreditasi itu untuk sementara masih masuk Sinta 1 sampai Sinta 6. Gitu Pak Id, kalau yang nasional terakreditasi nggih. Iya. Iya Pak Bud. Dimasukkan saja. Yang Sinta 1 sampai 6. Sinta 6, masuk semuanya. Jumlah internasional, monggo nanti jumlah publikasinya, sesuai dengan tiga apa namanya, karena di sini tidak menyebutkan secara apa namanya spesifik internasional itu harus Q1 atau Q2 atau Q3 atau Q4, tapi semuanya dimasukkan. Ya. Yang NA4 yang bereputasi ya, mohon maaf yang bereputasi ternyata ada ya. Bereputasi berarti Q1 sampai Q4 ya, dimasukkan di sini. Ya. Terus publikasi seminar wilayah lokal bisa diakui di sini. Seminar nasional bisa, internasional bisa, pameran pagelaran. Ini kalau yang pergelaran ya, pagelaran yang untuk apa namanya institut seni biasanya seperti itu. Nah, pameran prestasi ya ini biasanya kalau ada ya forum. Nah. Oke, nanti akan muncul angka pembaginya secara otomatis di atas, skornya di sini. Artikel, artikel yang disitasi, ini berhubungan dengan tabel 3B5, 3B5 dalam LKPS, LKPS. Jumlah artikel yang disitasi berapa? Artikel kita, maka
mungkin perlu kebijakan secara tingkat universitas mungkin nggih, atau bagaimana nanti agar penelitian atau jurnal artikel kita yang masuk di jurnal nasional bereputasi bisa disitasi oleh mahasiswanya. Itu kan meningkatkan kinerja kita di bidang sitasi ini, harusnya, karena dari Ban PT pun ternyata harus seperti itu. Ya. Meskipun tidak ada sitasi, tapi skor otomatis dari Ban PT 2. Nah ini 2, nggak ada skor kosong, ini khusus untuk penilaian sitasi. Ataupun yang berikutnya adalah pengeluaran penelitian PKM, penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir, ya. Pengakuan paten, ya. Meskipun kita nggak punya paten, ya kita skor 2, ini bonus dari Ban PT. Tapi monggo diusahakan, ya. Paten hak cipta, ya ini paten sederhana, ya mungkin teman-teman dari sains, ya saintek ini lebih mudah mendapatkan ya paten. Nah, seperti itu. Mungkin dari ekonomi nanti Bu Dekan, ya hak cipta, paten itu, ya. Ini seperti itu, ya. Ataupun nanti yang dari teman-teman pertanian ini TTG-nya atau Pak dari PTO TTG-nya yang digunakan apa? Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan di tempat saya baru adzan, jeda sebentar gitu. Atau kita lanjut, ya, jeda sebentar adzan. Jeda. Monggo Bapak Ibu, kira-kira nanti break dulu, kemudian dilanjutkan. Jam berapa? Monggo. Manut. Manut saja. Pak Yuli, karena ini kemarin kan akunnya pakai punyanya FK kalau nggak salah. Gimana Pak Dekan? Dan Bapak Ibu yang lain, monggo. Dari TI, Pak Murhadi, masih ada atau sudah Hanum? Iya. Ya, nanti Pak Yitno. Nanti Bapak Ibu Prodi untuk mencoba untuk mengisi dulu Pak Yitno. Mencoba mengisi dulu. Nanti sambil proses, jika ada hal yang ingin perlu disampaikan, nanti kami sampaikan ke LPM itu aja. Berarti pripun ini? Apa dilanjut atau bagaimana? Atau diisi prodi-prodi dulu? Gimana, menurut saya mungkin diisikan semampunya dulu Pak Yit. Jadi untuk evaluasi. Iya, diisi dulu lah, betul. Untuk evaluasi kita, dan kita nanti kan ini kan menjadi RTM toh Pak. RTM kita sampaikan kepada pimpinan agar mendukung ya butir-butir dalam indikator kinerja dalam akreditasi ini Pak. Karena banyak sekali mungkin yang di tempat kita itu yang kurang Pak. Ya seperti artikel internasional, itu mungkin kan kebijakan tingkat pimpinan harus segera dirumuskan toh Pak. Nah, enggak yo kita semakin jauh nanti tertinggal Pak. Iya. Kemudian ini Pak Bud, Pak Dekan ini FK pokoknya jam 13 ada rapat ini. Kemudian nanti ini dilanjut lagi atau bagaimana ini? Karena pesertanya paling banyak FK Pak-nya. Ya, derek saya. Ini aja Pak Yitno. Nanti kami teman-teman FK suruh input aja dulu Pak Yitno, karena kan isiannya banyak. Biar nanti sambil proses, jika ada hal yang perlu kami sampaikan, nanti kami sampaikan ke LPM lah begitu. Berarti ini selesai atau gimana? Selesai dulu. Oh gitu. Iya, cukup. Oh gitu Pak Bud. Berarti ini cukup dulu ya, tapi nanti isiannya kan dari situ, kemudian kalau ada apa-apa ditanyakan ke LPM gitu. Siap. Nah, kalau kita kan dari LPM derek hanya fasilitasi ya Pak Bud ya. Kalau ada yang ini, Oke. Monggo derek. Itno izin masuk untuk monggo Bumi. audit akademiknya kan 18 sampai 19 ya. Nah, ini
pada tanggal 17 yang saat pengisian itu kami ada di nasional itu Kok agak terganggu Bu suaranya. Gimana Bu? akan sibuk ke mempersiapkan seminar juga. Nah, ini bagaimana kalau dari BPS itu minta apa jadwal AMI-nya itu agak mundur misalnya di Agustus akhir atau bagaimana gitu, boleh tidak? Terima kasih. Jadi gini Bu, jadi kemarin kan kita ini sebenarnya sudah ada perpanjangan gitu ya. Pengennya karena kalau sampai nanti akhir Agustus atau bahkan awal September itu kan sudah mulai semester depan gitu ya, kita khawatirnya itu. Nah, makanya kita targetkan, kita agendakan 18-19 dan itu pun sebenarnya ini sedikit berbeda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan per prodi gitu ya. Karena kalau ini nanti ada yang prodi bareng gitu Bu. Satu fakultas bareng. Karena satu UPPS. Contoh misalnya pengisian ABC yang ada di butir-butir itu kan UPPS itu ya. UPPS itu nanti hadir Pak Dekan, Pak Wakil Dekan misalnya, atas dengan prodi-prodi yang ada di bawahnya. Sehingga nanti biar tahu permasalahannya di UPPS itu kayak apa gitu nih. Nah, baru nanti kalau pertanyaan ke prodi, baru nanti ke prodi-prodi. Kemarin gambarannya mau seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau disendirikan itu kayaknya agak kesulitan nanti dari auditornya. Makatan Bu. Oh, baik Pak. Insya Allah nanti kami kondisi seminarnya di tanggal 17. Karena kalau seminarnya kan tanggal 17 misalnya ya? Enggak ding, maaf. Tanggal berapa? 19. Oh, kayaknya kalau FKIP tanggal berapanya Pak Bud ya? Lupa. Kalau enggak 18 mungkin ya. 18. Ya, nanti bisa dikondisikan Bu. Ya, bisa dikondisikan, bisa lah, bisa. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, Bu. Nggih, menambahi dari Pak Yena nggih. Mungkin dari LPM juga ini masih proses untuk pengenalan dan kami juga kemarin rembukan bareng-bareng bagaimana kalau untuk AMI-nya ini kita kondisikan seperti dengan ban PT. Jadi nanti pengelola UPPS ya, UPPS-nya pengelola UPPS ini Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, nanti dari masing-masing fakultas itu nanti rawuh dan duduk bersama untuk memotret ya tadi klausul atau instrumen di ABC itu yang berhubungan dengan UPPS, langsung kita akan konfirmasi kepada Pak Dekan. Nanti sifatnya kalau FKIP ada 8 prodi mungkin akan kita sampel. Kita sampel 1 atau 2 prodi yang akan kita gunakan, kita konfirmasi dengan Pak Dekan dan Wakil Dekan karena ini sifatnya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat UPPS. Bagaimana nanti integrasi antara prodi dan UPPS dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Biasanya hubungannya nanti dengan Renstra, Renov, nah, seperti itu Bu Umi. Mungkin sedikit dari kami kemarin hasil rembukan dengan teman-teman yang ada di LPM ya. Kita masih mencoba format yang pas itu seperti apa. Nah, seperti itu nggih. Mungkin nanti masih butuh bantuan, dukungan dan yang jelas itu masukan, koreksi dari UPPS, dari prodi, apabila kami dari tim LPM belum bisa seoptimal mungkin ya, dalam apa namanya istilahnya memberikan penjaminan itu yang terbaik. Seperti itu mungkin dari saya nggih. Nggih, Pak Bud. Baik. Bapak Mungkin Ibu. Saya lanjut sedikit Pak Yed. Ya, monggo. Sedikit ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan setelah mengisikan sampai dengan D, ya saya sampai dengan D. Yes. D itu adalah nanti berhubungan dengan keberlanjutan. Okay. Berhubungan dengan keberlanjutan. Ya, yang D itu khususnya adalah
Ini keberlanjutan dari mohon maaf masih war di tempat saya. Ya, sudah Pak Bud. Ya, yang 9 yang D itu berhubungan dengan luaran dan capaian tridharma. Jadi nanti di sini berhubungan dengan peningkatan ya, bagi peningkatan ya, penetapan program pengembangan ya. Pengembangan ya, ini untuk keluasan, kedalaman ya, ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang secara capaian kinerjanya ya, capaian kinerja dari UPPS ataupun prodi. Nah, ini biasanya nanti berhubungan dengan data laporan tahunan ya, laporan tahunan ya, laporan tahunan dari prodi. Mohon maaf, laporan tahunan dari UPPS dasarnya adalah dari ketercapaian renov tiap tahun. Dari ketercapaian renov tiap tahun ya, dari data ya. Apakah target-targetnya ya, target-targetnya tercapai atau tidak. Nah, ini maka di sini mencoba kita dorong ya, renov itu benar-benar dilaksanakan oleh UPPS dan prodi. Jadi semua bentuk kegiatan kita tidak insidental. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada analisa ya relevan ya, analisa SWOT-nya, identifikasi kebutuhan. Nah, ini sama lagi. Jadi membuat SWOT lagi nanti ya dari hasil kinerja. Kita berhubungan dengan pengembangan, ya, pengembangan. Ya. Oke, setelah selesai dengan 69 butir pertanyaan, Bapak Ibu akan bisa melihat ya, bahwa di NCRPTK ya, apakah muncul temuan yang sifatnya mayor, minor ya. Kalau sifatnya mayor ya, nilainya kecil, itu menjadi temuan auditor. Akan dikonfirmasi oleh auditor dengan audite, masalahnya apa? Untuk melakukan perbaikan seperti apa? Oke. Waktu penyelesaiannya berapa lama yang diselesaikan? Oke. Nah, ini menjadi pekerjaan bersama kita ya, nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Contoh apabila dalam hal publikasi internasional kita masih kurang, maka akar masalahnya adalah publikasi internasional. Perbaikannya apa? Ya, meningkatkan publikasi dengan cara memberikan stimulus ya, pendanaan. Ya, waktu penyelesaian berapa lama? Target untuk satu dosen membutuhkan untuk publikasi internasional dengan Q2 2 tahun. Nah, seperti Q1 bisa 3 tahun. Nah, seperti itu dari hal penelitian sampai dengan publish. Nah, seperti itu. Itu nanti akan coba kita belajar bareng-bareng untuk temuan tindak lanjut untuk program tersebut. Ini menjadi dasar dari Bapak Ibu semua untuk mengajukan program ya, program di tahun berikutnya agar pimpinan juga perso bahwa pekerjaan kita, kerja kita masih kurang ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu semua bisa mersani rekap skornya nanti ya, rekap skor di masing-masing butir pertanyaan itu ataupun nanti bisa lihat ini ya, peta high risk kriteria. Nanti kalau di merah berarti ini sangat pertemuan mayor ya, harus segera dilakukan perbaikan. Kalau yang sudah hijau, hijau ini adalah konfirmasi, ada sesuai dengan ban PT ya, kriteria ban PT, skornya udah 4 ya. Kalau yang hijau ini mohon maaf, yang biru ini biasanya masih pertemuan minor ya, minor. Nah, seperti ini. Nanti yang sifatnya kuning, mohon maaf, kuning ya, ini kuning atau apa ini, atau orange. Nah, orange nanti bisa sifatnya
mayor ya, mulai 2 itu nilainya mayor ya. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa dilihat. Terus setelah selesai hal tersebut, Bapak Ibu semua bisa mengekspor ke Excel ya. Bisa mengekspor ke Excel, akan tampil seperti menikah hasilnya. Ya. Tampil seperti menikah J. Ini dari butir-butir pertanyaan tadi. Ya, mulai Belum dari kelihatan, Pak 1. Bud. Nah, belum kelihatan ya? Ya. Oke, mohon maaf. Stop share. Oke, ini di Excel. Dan saya share Excel-nya. Nah. Sudah beres J? Sudah. Oke. Nah, ini nanti skor ini. Ya, di sini skor ini. Ini yang diisikan oleh kondisi saat ini, yang diisikan oleh Bapak Ibu semua. Nanti mohon untuk di-print. Oke. Di-print sebagai acuan nanti untuk apa namanya? Konfirmasi dengan auditor. Oke. Oh, nilai saya 2. Nanti auditor memberi nilai berapa? Nah, seperti itu. Nanti argumennya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Dokumen deskripsi auditor seperti apa, temuan auditnya seperti apa. Itu kan muncul seperti ini tampilannya. Nah, sifatnya apa? Nah, kalau mayor merah. Nah, kalau sudah confirmity warnanya hijau, minor kuning. Berarti ini warning sebenarnya, warning buat kita. Ya, seperti bermudah ya. Nah, seperti itu. Dan rekapannya kita sebagai mayor, minor di paling bawah sudah ada nanti. Ya, confirmity kita hanya 2 indikator. Observe 2. Minornya 8, mayornya 57. Berarti ini belum tercapai semua. Maka program-program yang di merah ini, ya sifatnya nilai merah ini kita bisa ajukan kepada pimpinan untuk program kerja tahun yang akan datang. Oke. Ya, yang program kerja yang akan datang agar nilai dari yang mayor paling tidak menuju temuan minor. Oke. Minor. Ya, minor atau minimal observe. Ya, minor itu masih kuning, nanti masih 2 maksimal ya. Ini seperti itu Bapak Ibu semua. Yang dari saya, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan ya. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada. Ya ini coba kita isikan tadi ya, poinnya sangat rendah 1,5 ini audit pemetaan mutu. Ini klausul 913 atau nomor 66, ini kebercakupan lingkup ini nilainya rendah. Skornya 1,5. Nah, karena apa? Kelengkapan kedalaman ini belum ada, kita sini. Nah, data informasi tadi ya. Spotnya juga rendah. Nah, itu. Monggo Bapak Ibu sebelum kita akhiri, semangatnya ya kita bersama-sama membumikan budaya mutu. Untuk proses pengisian Mokas ini ya semampunya dulu, seadanya kinerja kita. Maka menjadi dasar potret kita untuk mengajukan pekerjaan tahun berikutnya kepada pimpinan. Semoga dengan adanya Mokas berbasis 9 kriteria menika, pimpinan semakin lebih dalam hal membudayakan budaya mutu, khususnya dalam hal pencapaian akreditasi. Itu dari saya Pak Yid, mungkin saya cukupkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Bud, monggo Bu Ike mungkin. Bu Ike. Monggo Bapak Iya Pak, Ibu. sudah Pak. Iya, santai saja.
Iya nih lagi nanak dulu. Ya, monggo. Nggih. Gitu. Sudah selesai ya Pak ya, diskusinya juga saya kira sudah cukup jelas. Insya Allah nanti sampai dengan tanggal 10 tadi yang sudah dijadwalkan 10 Agustus ya, untuk pengisian bisa selesai terisi semua indikator oleh prodi maupun UPPS. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Budianto selaku Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Purworejo. Telah kita dengarkan dan cermati bersama, dan menjadi harapan besar kita bersama agar MUKAS ini nantinya menjadi tonggak awal untuk peningkatan budaya mutu di Universitas Muhammadiyah Purworejo secara umumnya dan pada khususnya di masing-masing program studi maupun UPPS. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri acara pendampingan pengisian audit mutu internal berbasis MUKAS pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah. Selaku pembawa acara, kami mohon undur diri, teriring ucapan terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian, juga terutama kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada LPM dan prodi-prodi lain untuk dapat bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Dan mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan maupun kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak Ibu semuanya. Yang FKIP anu nggih, jadi keluar Pak Dekan. Nggih, Pak Dekan. Yang non FKIP mau live dulu nggih. Terima kasih. Iya, matur nuwun Pak Dekan, Pak Kami Pak Yitno. Dekan. Matur nuwun Pak Yuli.